Merdeka yang sesungguhnya, merdeka yang sebenarnya ini merupakan harapan semua orang dan harapan semua negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terpuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak pernah lupa kita ucapkan selawat kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi judul yang disampaikan Mbak Uronyo, Merdeka. Merdeka yang sebenarnya. Inilah yang diharapkan oleh kebanyakan orang hari ini. Merdeka yang sesungguhnya, merdeka yang sebenarnya ini merupakan harapan semua orang dan harapan semua negara. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan tentang merdeka yang sesungguhnya atau hakikat kemerdekaan. Hakikat kemerdekaanlah inti dari kemerdekaan itu sendiri. Sebab kita bicara merdeka, yang terbayang adalah negeri akan makmur, kehidupan masyarakat akan berjaya, harta benda kekayaan tumpah ruah di mana-mana. Kita cari orang yang ingin menerima sedekah itu susah. Itu gambaran dari sebuah kemerdekaan, menghadirkan sebuah kemerdekaan bagi kehidupan bernegara dan kehidupan dalam kehidupan rakyat. Jadi merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka di mana satu bangsa itu bebas dari penjajahan. Satu bangsa itu bebas dari rasa takut. Ekonomi kita tidak dijajah oleh orang lain. Kita mampu mengatur sektor ekonomi dalam persoalan yang sangat minim sekalipun. Juga tidak terjadi penjajahan ideologi. Tidak ada penjajahan budaya dan peradaban. Jadi hakikat kemerdekaan adalah merupakan sebuah kerinduan untuk semua orang. Dengan hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah setiap jiwa, setiap pribadi itu memiliki tauhid akidah yang sempurna. Akidah yang benar sebagai nasan daripada Rasulullah SAW. Akidah yang benar adalah berbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Dan kalau dalam hidup berbebas dari segala macam bentuk kesyirikan, itu artinya nanti di hari kiamat dia terbebas dari siksa neraka. Orang yang terbebas siksa neraka, inilah sebenarnya orang-orang yang mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang hakiki. Jadi buat apa dia di dunia hidup jaya? Buat apa di dunia dia hidup hebat? Apa di dunia dia hidup penuh dengan kemakmuran? Nanti pada hari kemudian dia disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam. Sebab dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang mati dan dia memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji sawi, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Inilah harapan. Inilah dambaan yang diharapkan oleh semua orang. Jadi semua orang ingin hidup merdeka. Jadi kalau hidup merdeka, bebas dari kesyirikan, nanti pada hari kiamat juga dia akan mendapatkan kenikmatan dalam surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi merdeka itu bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan. Ada kala penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi, penjajahan peradaban dan sebagainya. Jadi jiwa setiap manusia bebas dari segala macam bentuk belenggu hawa nafsu. Jadi ini yang dikatakan dengan merdeka. Merdeka cara berfikir. Merdeka tidak pernah takut mengamalkan segala macam perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita sebagai seorang hamba,
kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa terrealisasi, terlaksana dengan baik, dengan aman, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jadi setiap orang terbebas dari penghambaan diri kepada hawa nafsu. Karena penghambaan kepada hawa nafsu itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Furqan ayat 43 Allah berfirman, "Ara'aita, apakah kamu tidak melihat man ittakhadha ilahahu hawahu?" Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang terbebas dari segala macam bentuk hawa nafsu yang buruk. Jadi bebas dari budak harta, budak pangkat, budak jabatan. Jadi hakikat kehidupan kita adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat ayat 56. Itulah hakikat Allah menciptakan setiap manusia. Manakala bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tujuan hidup dia sebagai seorang manusia itu akan tercapai adanya. Allah tidak menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal in illa liya'budun. Dan tidak pula Allah menciptakan jin kecuali untuk menghambakan diri, beribadah, laksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala seseorang bisa menemukan kebebasan melaksanakan agama yang sesungguhnya dan dia tidak pernah merasa takut dalam melaksanakan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, syariat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, diterapkan kehidupan sehari-hari, itulah orang yang mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan inilah sebenarnya yang harus didambakan oleh setiap insan, setiap manusia. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.